Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan, kita mampu memanfaatkan dan mempergunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, taat dan takwa kita kepada Allah sebagai bekal dan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah engkau dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, hai orang yang punya akal pikiran. Berarti Allah dah ingatkan kita semua untuk harus ada perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta dicari bukan itu bekalnya. Rumah yang dibangun bukan itu juga bekal menghadap Allah. Pangkat jabatan tinggi pun tak laku kelak di hadapan Allah. Bekal yang terbaik untuk kita itulah dia amal dan ibadah. Maka mumpung masih diberikan Allah nikmat, jadikan semua nikmat adalah ladang amal ibadah kita kepada Allah. Hari ini kita punya harta, hartanya jadi ladang amal ibadah. Hari ini kita punya pangkat jabatan, jabatan itu kita jadikan ladang ibadah kita kepada Allah. Bahkan tubuh yang masih sehat ini, jadikan juga dia ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua kelak pun akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah semua nikmat kita jadikan ladang ibadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, manusia paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang pernah Allah ciptakan. Itulah namanya baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah muliakan Nabi ini, maka derajat Nabi Allah tinggikan di antara semua Nabi dan Rasul. Coba buka dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lihatlah di situ bagaimana Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Semua Nabi dipanggil Allah itu menggunakan namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggil Allah, maka yang dipanggil gelarnya. Dalam Al-Quran kan ada panggilan dengan kata iya. Iya itu kalau pakai ilmu nahwu namanya harfun nida, huruf panggilan. Jadi kalau ada ayat pangkalnya iya, itu artinya Allah memanggil. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Maknanya Allah memanggil orang beriman. Tapi kalau Allah panggil nabi-nabi lain, langsung Allah menyebut namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Lut, ya Ismail, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah.
Ini artinya Allah panggil semua nabi dengan menyebut namanya. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad yang disebut gelarnya, ya ayuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, tidak ada dalam Al-Quran dipanggil ya Muhammad. Coba cari, ada enggak? Yang sudah berapa kali khatam Quran, coba cari kata dalam Al-Quran, ada enggak ya Muhammad? Enggak ada. Kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, yang dipakainya gelar ya ayuhan nabi. Itu contoh, tidak menyebut nama. Tapi kalau nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran, itu Allah hendak menjelaskan kerasulannya. Contoh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu ada lagi, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasul. Setiap Allah menjelaskan kenabian Nabi Muhammad yang disebut nama. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad yang disebut gelar. Kalau Nabi yang lain yang disebut nama dalam panggilan. Apa maknanya? Dua. Pertama, Allah hendak menampakkan kepada kita derajat Nabi Muhammad itu di atas semua Nabi dan Rasul. Yang kedua, Allah hendak mengajarkan kita, kalau panggil Nabi Muhammad itu jangan panggil namanya, pakailah gelar. Jangan Muhammad, Muhammad, Muhammad kecil, Muhammad besar. Emang siapa yang kita sebut itu? Makanya pakaikan gelar. Jadi kalau kita buka di Quran, setiap ada kata Muhammad selalu ada gelarnya. Buka ya, Muhammadur Rasulullah, gelar. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah, gelar juga. Buka lagi, wa ma Muhammadun illa Rasul. Berarti di sini Allah mengajarkan kita, kalau manggil dia pakaikanlah gelar Habibullah, Nabiullah, Rasulullah, Sayyiduna. Itu cara kita menghormati Nabi Muhammad. Apakah menghormati Nabi Muhammad masuk dalam kategori sesat? Oh ya tidak. Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, harusnya kita juga memuliakan Nabi Muhammad. Coba lihat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pakai an-nabi. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada an-nabi. An-nabi siapa dimaknakan? Nabi Muhammad. Kalau pakai ilmu nahwu, kalau nabi sama an-nabi beda. Nabi itu nama kalimatnya sifatnya nakirah. Kalau an-nabi itu namanya ma'rifah. Apa nakirah? Umum. Ma'rifah khusus. Kalau hanya kata nabi saja, bisa Nabi Adam, bisa Nabi Nuh, bisa Nabi Hud, bisa Nabi Soleh. Tapi kalau an-nabi berarti cuma satu. Siapa dia? Nabi Muhammad. Makanya ini menunjukkan Allah angkat derajat Nabi dan Allah muliakan Nabi Muhammad. Maka kita pun juga dianjurkan, muliakanlah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Quran Allah tak panggil namanya, yang dipanggil gelarnya. Contoh ya, orang kalau dipanggil namanya sama dipanggil gelarnya, yang mana yang naik derajatnya? Contohnya Pak Edi Ramayadi. Halo Pak Edi, kita bilang itu kesannya biasa atau naik derajat? Biasa. Bapak Gubernur, naik nggak derajatnya? Naik. Kalau disebut gelar, derajat naik. Kalau disebut nama, biasa saja. Makanya Allah tunjukkan di hadapan kita, dipanggilnya gelar, menunjukkan derajatnya tinggi. Maka kalau begitu, kitanya manggil Nabi, pakaikanlah gelarnya. Mau Sayyiduna silakan, mau namanya Habibullah silakan, mau Rasulullah silakan, mau namanya itu kita baginda Rasul silakan. Itu menunjukkan kita memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang mencintai kuat Nabi kita, Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan cinta itu kita kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itu cuma pembukaan saja. Karena saya kan enggak bahasnya itu. Kalau saya masuk kemari bahasannya cuma fikih. Jadi mau tak mau bicara fikih saja deh. Itu tak saya bahas. Kita lanjutkan kaji kita daripada bulan yang lalu. Kita tuntaskan bulan lalu tentang namanya rukun sholat selesai. Sekarang yang kita cari tahu lagi, apa yang membatalkan sholat? Apa yang membatalkan sholat? Kalau ini ku kerjakan, kira-kira hukum sholatku batal atau tidak ya? Ini kita kaji lagi sambungannya. Yang membatalkan daripada sholat. Kenapa amat penting sholat ini? Sebab kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sungguh salat ini kata Allah amat sangat berat kecuali orang-orang yang hatinya khusyuk. Apa makna khusyuk? Salat khusyuk ya kan? Dengar ceramah khusyuk. Kira-kira apa arti khusyuk? Salat khusyuk, ya. Dengar ceramah khusyuk. Nonton TV khusyuk. Main HP khusyuk. Khusyuk itu apa artinya? Ya. Al-khusyuk bisa maknanya al-khudu. Apa al-khudu? Tunduk. Makanya orang khusyuk itu karakternya suka tunduk. Iya, tunduk. Jadi saya kalau ngaji nampak saya ini orang khusyuk semua. Kenapa? Agak tunduk-tunduk kepala. Ya memang iya. Kita buktikan. Bisa nggak khusyuk tanpa tunduk kepala? Ayo. Bisa nggak khusyuk dalam sholat tanpa tunduk kepala? Nggak bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kali Pak handphone-nya. Berapa harga ini? Kan contoh. Udah mata rusak. Lihat mau kena orang ini cantik kali, mau kena ibu ini pada bunga-bunganya lah bulan. Bunga apa lah mau kena ini. Akhirnya apa? Nerawang. Makanya kalau orang khusyuk, makna khusyuk tunduk. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat itu matanya ke tempat sujud. Kalau ke depan matanya itu nggak bisa khusyuk. Siapa yang lewat nampak dia nanti. Ketika lagi sholat sama imam pula, kadang-kadang panjang bacaan imam tuh kan, dibacanya semua. Bismillahirrahmanirrahim, cantik lah dia kaligrafinya. Semua dibacanya. Itu pertanda enggak khusyuk. Jadi khusyuk itu maknanya tunduk ya, secara bahasa tunduk. Sehingga orang-orang yang khusyuk selalu berpenampilan tunduk kepala. Amma ba'du tunduk. Itu betul. Maka saya kalau ceramah ada yang tunduk-tunduk, saya enggak bilang itu ngantuk, salah. Enggak. Iya. Kalau tunduk itu pertanda dia lagi meresapi ceramah saya. Karena kalau begini bisa-bisa masuk yang lain, ya kan? Yang mau gini, oh enak kali ada Ustaz Kumar. Ada pula yang manisnya, kok nggak dapat ada pula. Ini. Tapi kalau tunduk gini, hilang yang lain kan? Bisa fokus. Nah, makanya kalau ada ceramah orang tunduk kepala, yakinlah itu lagi khusyuk. Lagi memahami apa yang dikaji. Kalau tunduk kali dia, itu artinya dalam kali yang dipahami. Iya, emang kayak gitu. Jangan buruk sangka. Kita kadang-kadang kan cepat kali buruk sangka. Itulah yang mengotori hati kita kan. Maaf ya, agak lengket-lengket. Maka segini-gini ceramahnya. Nah, jadi makanya khusyuk itu tunduk. Cara hakikatnya hati yang tunduk kepada Allah. Kalau hati sudah tunduk sama Allah, apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu dia. Salat, oke. Puasa, siapa takut? Haji, boleh. Zakat, nggak takut, keluarkan. Pakai tutup aurat, walaupun panas, nggak masalah. Lebih panas neraka kok.
Artinya apa? Apapun perintah Allah langsung dikerjakan. Itu maknanya khusyuk. Jadi orang yang bisa menjaga sholat itu yang hatinya tunduk sama Allah. Sakit bagaimanapun dia pasti sholat kalau hatinya tunduk sama Allah. Sesibuk apapun dia, kalau hati sudah tunduk sama Allah, maka pasti dia sholat. Makanya kata Allah, sholat itu ibadah yang paling berat, kecuali orang-orang yang hatinya telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya derajat sholat itu di atas semua ibadah, termasuk sabar. Kalah sabar dengan sholat, maka dipilih Allah, wa innaha, dan sungguh ia itu kata ganti ya. Ustaz, dari mana Ustaz tahu yang dimaksud Allah itu sholat bukan sabar? Wasta'inu bis sabri was sholat. Dua kan? Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa inna, kalau pakai dua-dua, wa innahuma, tapi kata yang dipakai wa innaha, dan sungguh ia, berarti satu. Siapa? Coba lihat, kalau udah pakai ha, itu namanya muannas. Muannas itu artinya kata bermakna perempuan. Tandanya apa? Kalau ada huruf bulat, titik dua di atas, namanya ta tomar buto. Kalau itu ada, maka sifatnya adalah muannas. Contoh, qolan suwatun. Jelas suaranya. Qolan suwatun. Apa qolan suwatun? Peci. Qolan suwatun pakai ta kan? Ta tomar buto. Maka sifat qolan suwatun muannas. Nah, tuh. Hadhihi qolan suwatun. Itu betul. Kalau hadza qolan suwatun, salah. Sebab kalau dia muannas, isyaratnya pun pakai kata muannas hazihi. Nah, innaha, sesungguhnya ia. Yang mana di antara dua? Sobar, solat. Yang mana yang memakai tato marbuto? Solat. Maka wa innaha ini kata ganti untuk artinya solat. Kalau sabar, wa innahu. Nah, kalau kata Allah, wa innahu, berarti sabar maknanya. Wa innaha berarti salat. Kalau wa innahu sesungguhnya ia, berarti ia di sini makna kepada sabar. Karena pakai muzakkar ya. Tapi adalah kata Allah wa innaha, sungguhnya ia, berarti ia kata ganti untuk salat. Sungguhnya salat itulah yang paling berat. Maka di antara sabar dan salat, salatlah yang paling berat. Sehingga orang yang salat insyaallah hatinya pasti lapang. Kenapa? Hati akan lapang kalau masuk nur ke dalam hati. Tapi kalau tak masuk nur ke dalam hati kita gelap, terasa sempit. Makanya orang yang hatinya lapang, itu apapun yang terjadi, dia bisa terima. Tapi kalau orang hatinya sempit, maaf ya, dikit-dikit merajuk itu dia sempit tuh. Maka kalau ada istri gampang merajuk, itu petanda masih sempit hatinya. Kalau ada suami pulang kerja nggak ada teh manis banting pintu, oh berarti suaminya sempit hatinya. Kalau ada orang nanti namanya tadarus, diperbaiki baca langsung pulang dia, sempit banget hatinya itu. Karena orang yang sempit hati cepat berubah. Saya buktikan ya, buktikan. Contoh saja, saya nggak minum ini. Enggak, ini betul, saya nggak minum. Maaf ya. Ini saya ambil sedikit. Ini bersih nggak? Jernih kan? Maaf ya, sedikit aja. Berubah nggak? Berubah. Kalau satu gelas ini saya tuangkan ke sungai, berubah nggak sungainya? Enggak ya. Ini kok berubah? Sana kok nggak berubah? Sama-sama teh manis saya tuangkan. Apa penyebabnya? Tempatnya sempit. Sungai tempatnya lebar. Kalau sempit tempat, sedikit masuk langsung berubah. Kalau luas tempat, banyak pun masuk, nggak ada masalah. Kalau hati kita sesempit ini, itulah yang kadang-kadang sedikit masuk, cepat berubah suasana hati.
Makanya orang yang hatinya sempit cepat kali naik tensi. Iya, orang gampang marah-marah tuh sempit hatinya tuh. Nah, orang gampang merengut itu pertanda sempit hati itu. Kalau lapang hati, dicaci maki orang pun dia tetap tenang. Contoh Nabi Muhammad ketika datang ke pajak Madinah, pasar Madinah, itu kan ada orang Yahudi tua, lumpuh, buta, ompong, miskin. Duduk terduduk, Nabi bawa makanan yang enak, dilembutkan Nabi makanan tu, disulangkan Nabi ke mulut dia. Habis makanan tu, apa kata dia? Celaka Muhammad, penipu Muhammad. Tak sadar dia yang nulang itu Nabi Muhammad. Marahkan Nabi? Tidak. Besok kasih makan lagi. Kalau tak lapang hati Nabi, pasti marah. Betul kan? Kalau lah kira-kira bapak lah itu, udah bapak sulam, dimakinya bapak. Kira-kira cuman apa? Sabar nggak Pak? Kurang ajar kok. Tak tahu kok siapa, udah asal tak berotak. Mulai keluar bahasa-bahasa Eka Surya. Ini, tapi Nabi lapang hatinya. Makanya orang yang hatinya nggak lapang susah bergaul, susah. Dalam pergaulan kadang-kadang kan ada nama seluruh kadang. Kalau hati nggak lapang, dia cuek. Mana wak masjid, tobat nih, insya Allah. Nggak marah dia. Nggak marah deh. Mana bu, irit lah. Jadi pontor dia kalau ada. Dia nggak pernah marah. Kenapa? Lapang hati. Makanya kalau ada penguasa yang sempit hatinya, dikit-dikit nangkap aja kerjanya. Iya, tersinggung sedikit tangkap. Nggak cocok tangkap. Makanya kalau orang udah sempit hati susah. Itulah. Sehingga lapangkan hati, insya Allah itu terasa tenang. Caranya bagaimana? Masukkan nur cahaya ke dalam hati. Kalau ini nampak lapang nggak? Ini apa ruangannya? Nampak ya? Saya tanya, kenapa kita nampak lapang ruangan? Karena ada cahaya. Coba mati lampu, gelap, tak nampak lapang, sempit. Maka orang pada mati lampu gelisah, bingung. Itulah orang yang hatinya gelap, bingung, nggak ngerti dia mau kemana jalan keluar. Nggak bisa. Ini kalau udah mati, tak bisa bedakan mana teh manis, mana air putih. Terpaksa raba-raba sedikit kan? Coba dites dulu. Oh ini manis ya kan? Kan contoh. Ini makanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Hati harus dimasukkan nur. Mana nur yang masuk ke hati? Buka hadisnya. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangi hatimu itu, terangi rumahmu dengan cahaya salat dan cahaya Al-Qur'an. Kita buktikan. Lepas ngaji ini, pulang ke rumah, tutup jendela, tutup semuanya, matikan lampu, sholat duha. 2 rakaat aja. Siap sholat, coba lihat, terangkah rumah kita? Terang nggak? Masuk rumah nanti kan, tutup pintu, tutup jendela, tutup gordennya, matikan lampu, gelap nggak? Gelap. Kita sholat 2 rakaat, siap sholat. Saya tanya, terangkah tempat kita? Terang bu, rumahnya? Kira-kira? Bingung ya? Terang nggak? Pasti nggak terang ya. Kalau terang pula jampi-jampi lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih gelap juga ya. Kata Ustaz kalau sholat terang. Betul, masih gelap. Makna hadis itu bukan terang zahirnya, batinnya. Seringkali orang di tempat yang terang tapi hati merasa gelap. Tapi ada orang di tempat yang gelap, hatinya terang. Maka orang di tempat gelap, hatinya terang, nyaman hidupnya. Orang di tempat yang terang, hatinya gelap, maka terasa susah hidupnya. Sehingga makna sholat tadi, nurnya ke sini, bukan ke ruangan. Orang yang sholat tadi merasa tenang, karena nur masuk ke dalam hati, buahnya adalah tenang. Sehingga kalau ditanya, siap sholat tenang atau tidak? Kita lagi gelisah nih, ambil wudu, ambil sajadah, sholat. Siap sholat, tenang atau tidak? Tenang. Kita baru sholat subuh, nampak tenang semua. Ini kalau nggak sholat tadi, pasti nggak tenang. Nih, tenang luar biasa. Saking tenang, bola mata jatuh tutup sih gitu.
Itu karena tenang loh. Karena udah sholat, coba belum sholat, gelisah. Betul kan? Kalau belum sholat, gelisah. Makanya orang yang kuat sholatnya, jiwanya stabil. Orang tak kuat sholatnya, jiwanya goncang. Itulah dia. Sehingga sholat itu ibadah yang amat sangat luar biasa. Makanya dikaji terus. Mana rukunnya, mana sunatnya, mana yang membatalkannya. Mana yang sunat abad, mana yang sunat aihat dalam sholat. Nanti bulan depan kita bahas. Yang kita bahas sekarang, mana yang membatalkan sholat. Satu. Apa yang membatalkan? Satu, hukum sholat batal kalau yang sholat memutuskan niat sholatnya. Memutuskan niat sholatnya atau menggantungkan batalnya sholat pada sesuatu. Contoh, lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Kata si makmum, panjang kali ya. Udahlah, aku batalkan aja lah. Niat dia membatalkan sholat, langsung hukum sholatnya batal. Karena dia memutuskan niat sholat. Innamal a'malu bin niat. Amal itu diukur dengan niat. Kalau niat sudah putus, amal pasti batal. Sama kayak puasa. Kalau kita lagi puasa ya, hati berkata, ku batalkan puasaku ini. Ya, ku batalkan puasaku ini. Walaupun dia belum makan, belum minum, hukum puasanya batal. Kenapa batal? Diputuskannya niat puasanya. Begitu juga orang sholat, ketika dia sholat, diputuskannya niat sholatnya, maka batal. Atau gini, digantungkannya. Nanti kalau panjang kali baca imam nih, batalkan sholat. Ini belum sholat ya, ini belum sholat ya. Tapi digantungkannya. Nanti kalau bacaan imam itu panjang kali, batalkan sholatku. Di situ hukum sholatnya menjadi batal. Jelas ya? Nah, itu. Yang kedua, apa yang kedua? Merasa ragu dengan sholatnya. Artinya merasa ragu, sholat dulu udah batal atau belum. Dia ragu, kayaknya udah batal sholat ini. Di situ muncul keraguan, hukum sholatnya batal. Dia meragukan sholatku ini sudah batal atau belum. Dan dia ragu, lebih kuat ragunya bahwasanya sholat ini udah batal, hukum sholatnya batal. Yang kedua, yang ketiga, apa yang ketiga? Bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, bergerak 3 kali berturut-turut yang bukan gerakan sholat. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Udah berapa kali nih? Batal nih? Batal? Ini tidak batal. Kenapa tidak batal? Yang dimaksud gerak adalah bergeser dari tempat awal. Kalau kita takbir, melipat tangan, berarti ini tempat awal ya, di tempat awalnya. Kita memang gini, bergeser nggak tempat awal? Bergeser? Tidak. Berarti ini tak batal, tapi makruh. Kenapa makruh? Mengganggu khusyuk. Kalau begini, digesernya. 1, 2, 3. Ini baru batal. Bergeser 1, 2, batal. Kalau dia udah bergeser, hitungannya 3 kali berturut-turut, hukum sholatnya batal. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Banyak orang sholat kegatalan. Bukan menggatal, kegatalan. Tapi kalau nggak sholat, nggak gatal-gatal ya. Ada kan? Asal udah takbir, masih mau gatal aja. Ada itu. Di Garona. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja. Udah batal nih. 1, 2, 3. Tapi kalau dia, contoh ya, pipi gatal. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, ini bergerak. Ini kira 1 ya, kira 1. Gerak. Nah. Ini nggak dikira. Kenapa? Ketika udah di tempat ini, dia hanya gerakkan jari, berarti belum bergeser. Geseran yang pertama yang dihitung 1, yang jadinya tidak. Jelas ya? Tapi kalau gini kan, nggak terasa, baru 2, 3 termasuk. Termasuk juga maaf bergeser di dalam namanya, contoh maaf,
Ini sapnya kosong. Kita mau maju, boleh maju, boleh. 1, 2, 3, batal langsung. Kenapa? 3 berturut-turut. Bagaimana Ustaz? Saya mau maju supaya nggak batal gimana? Putuskan dulu. 1, 2. Aduh. Berarti ada selang. Ketika ada selang, dia tak termasuk mutawaliyat, artinya berturut-turut. Paham ya? Atau gini, misalkan sini kosong, kita geser sedikit, boleh? Boleh. Yang nggak boleh di dalam sholat langsung batal kalau dia melompat, batal. Lagi sholat, lewat tikus, nggak lewat. Dekat sama dia, lompat dia langsung, mengelakkan tikus, langsung batal. Atau gini, alah ngapain langkah-langkah 3 kali lompat aja, kenapa? Lompat dia langsung, itu batal. Mana tahu kebiasaan. Jelas ya? Atau gini, badannya ikut bergerak. Dalam sholat, rukun pertama berdiri, tegak lurus. Nah, dalam sholat apa? Suka kali goyang, karena hobi karaoke. Ya, dengar Bismillahirrahmanirrahim, bergoyang ini 3 kali putar, batal. Ada tuh. Iya, gini aja dia goyang. 3 kali batal. Atau kayak anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh. Anak-anak biasanya. Kalau ada emak-emak kayak gitu, berarti anak-anak masih dia. 3 kali batal nih. Hati-hati. Kalau rambut yang bergoyang, nah ini tak membatalkan. Dia goyang sendiri. Paham ya? Jadi mohon maaf, ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Ini kadang-kadang saya takut juga, Takutnya apa? Di otak orang porno. Tetapi hukumnya ada di situ. Boleh saya bilang. Di otak orang bisa porno, tapi hukumnya bisa di situ ada. Mau bilangnya segan saya. Tapi kadang-kadang mak-mak tuh bertanya sama orang. Kalau ditanya langsung saya jawab. Kalau ceramah kayak gini, membilangkannya agak segan deh. Karena maaf ya. Ustaz, apa hukumnya sholat Ustaz? Maaf, tidak memakai dalaman. Taulah dalaman, ya. Taulah, mau di atas kacamata kah dia, saringan teh kah dia. Maaf ya, Ustaz, apa hukumnya? Saya sholat, kalau perempuan nggak pakai dalaman, batalkah hukum sholat? Tidak. Kenapa tidak? Selama tidak terlihat. Maknanya mukenahnya tebal, tak tembus, nggak pakai dalaman pun sah. Paham ya? Tak pakai dalaman pun sah kalau tak tembus. Jadi kalau pakai mukena putih, tak pakai dalaman, ya jelas nampak. Nah, kalau tak, tapi Pak Ustaz, maaf ya Ustaz, iya. Tapi kan maaf ya, kalau ruku, kadang dia kan bergerak-gerak Pak Ustaz. Batal kayak itu Pak Ustaz? Sementara tadi bergerak 3 kali berturut. Dia bergerak sendiri puasa, batal kan? Tidak. Kenapa? Yang dikatakan batal itu kalau digerakkan. Kalau bergerak sendiri tidak batal. Paham ya? Kalau dia bergerak sendiri tidak batal. Kayak jam. Oh jam tuh kan goyang tuh kan. Dia bergerak sendiri tidak membatalkan. Tapi kalau digerakkannya maka itu batal. Termasuk lidah ya. Lidah kalau digerak-gerakkan di dalam mulut belum batal. Tapi maaf, dikeluarkannya lidahnya mau membasahkan bibir biar seksi. Ada kan? Keluarkannya atas bawah, atas gitu, bergerak terus, berturut-turut, itu membatalkan sholat. Hati-hati. Kalau bergeraknya di dalam mulut ya, belum keluar dari tempatnya, dia nggak dihitung. Tapi keluar dari tempatnya, kalau sekali nggak batal, 3 kali berturut-turut bibir nih lidahnya digerakkannya ke bibir atas, bibir bawah terus berturut-turut, hukum sholatnya batal. Jelas ya? Itu namanya bergerak 3 kali berturut-turut.
Kemudian yang keempat, apalagi membatalkan sholat, berkata-kata di dalam sholat, berbicara di dalam sholat, atau mengeluarkan suara minimal jelas 2 huruf, batallah hukum sholat. Minimal jelas 2 huruf ketika bersuara, maka batallah hukum sholatnya yang bukan bacaan sholat. Lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mak, mana kunci mak? Di atas lah. Ar-Rahmanir-Rahim, batal. Kena ngomong. Lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, rapat sikit, sambil ngomong, batal. Atau wa imam batal, wa imam, ya. Nah, buang angin, kan dah batal. Dia mau bilang ke makmum belakang, nggak pakai syarat, wah apa ngam, udah batal wah, ganti kenapa wah, kapan kau batal tadi? Itu batal, tak boleh berbicara, jelas ya, yang bukan bacaan sholat. Yang paling kita nggak paham, apa sering kita lupa, keluar 2 huruf jelas yang bukan bacaan sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Batu tidak batal sholat, tapi kalau batu keluar 2 huruf jelas batal. Berdehem nggak batal sholat, tapi kalau keluar 2 huruf dari mulut ketika berdehem, maka batal sholat. Contoh ya, ada nggak keluar huruf? Ada nggak? Kita mau kan kadang-kadang gatal ya. Ada nggak huruf keluar? Nggak ada. Hem. Jelas? Batal. Hati-hati. Batu. Ada nggak huruf keluar? Nggak batal. Ahu. Ada huruf keluar? Batal. Nah, jadi hati-hati. Batuk itu nggak membatalkan sholat, tapi keluar 2 hurufnya jelas. Nah, jelas ya. Orang batuk bisa, orang berdehem bisa. Maka kalau kita berdehem, hati-hati. Tekan aja, jangan sampai hem. Nah, mau tuh, ya. Jadi makanya termasuk 1 huruf yang bermakna. Contoh, ki kita. Huruf ko berbaris bawah, ki itu artinya hati-hati. Tak boleh juga. Kalau dia ngerti artinya ya. Jadi di situ artinya baik 2 huruf jelas yang bukan bacaan sholat atau berkata-kata, hukum sholat jadi batal. Kecuali orang yang kena penyakit batuk akut. Ada kan batuk akut? Saking batuknya ini sampai kadang-kadang lebih 2 huruf keluar. Kena parah batuknya. Untuk dia sah. Kenapa sah? Menunggu sehat batuknya habis waktu sholat. Maka untuk orang yang demikian hukum sholatnya sah. Tapi kalau yang batuknya sesekali keluar tadi ahu, udah itu di situ keluar huruf jelas, batal hukum sholat. Kemudian yang kelima, apalagi batal sholat? Yang kelima adalah makan minum di dalam sholat. Makan minum di dalam sholat. Maka orang yang makan bismillahirrahmanirrahim, ambillah makanan, alhamdulillahirabbil alamin, minum lagi dia, batal, jelas. Atau sisa makanan yang masih nempel, yang masih ada di gigi, jatuh di telannya, maka itu termasuk makan dalam sholat. Baru ikut tadi undangan, makan pula rendang, daging rendang itu gantung di gigi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jatuh di mubajir, telannya batal. Jadi gimana Ustaz? Kalau kita lagi sholat, sisa makanan jatuh, bagaimana caranya? Ditelan batal, ditahan air liur, oh banyak di mulut. Gimana caranya? Geser, pakai lidah geser, boleh ludahkan ke bawah, nah, gitu deh. Jangan ke samping, kena muka bapak tuh. Ke samping, kena lepuk. Berantem, paham ya? Atau digeser ke ujung bibir, ambil jari, tarikkan, udah, 1 bedakan. Jelas ya? Antum. Makanya di situ termasuk makan minum. Termasuk juga makan minum. Maaf, kita uduk ya, uduk. Lagi sholat, air uduk jatuh ke bibir.
kita telan, batal hukum sholatnya. Berarti dia minum di dalam sholat, karena air itu di luar. Kalau air liur yang kita minum itu nggak batal, karena di dalam. Ini air wudhu, sisanya jatuh ke bibir, diminumnya lagi sholat, batal. Atau dia makan bonbon sebelum sholat, masuk sholat dikunyahnya bonbon habis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih terasa manisnya, hukum sholatnya batal, termasuk dia namanya makan minum dalam sholat. Jadi makan minum itu tidak membatalkan wudu, tapi makan minum dalam sholat membatalkan hukum sholatnya saja. Kalau kita udah makan minum, mau sholat, sunat umur-umur, supaya sisa makanan jatuh atau rasa makanan tidak terasa lagi. Kalau kita berbuka puasa, minum teh manis, misalkan begini, ya, nah, kita sholat, kan manis kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, maka hukum sholatnya batal. Kenapa? Terasa manisnya. Jadi kalau kita mau sholat, baru minum teh manis, contoh, jangan lupa air putih minum, biar hilang rasa manisnya. Begini, hilang manisnya, dia sholat sah. Kenapa sah? Karena hilang rasa manisnya. Dia termasuk. Saya lupa, Ustaz, kalau kita sholat, ya, handphone bunyi, boleh nggak dimatikan? Tadi bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Lagi sholat nih, handphone bunyi di kantong. Kalau dibiarkan, lagunya pula lagu tak siapa-siapa. Awal lagi sholat, maka mematikannya. Contoh, masukkan tangan, satu gerakan ya, jumpa apinya, langsung matikan, tarik tangannya, sah. Karena baru satu gerakan, masukkan, icip, tarik. Tapi kalau gini, Bismillahirrahmanirrahim, bunyi handphonenya, SMS pula masuk, dibalasnya. Anak itu berwajah. Atau latah dia, handphone bunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wah aku sholat ya wah, bentar ya wah. Nah itu batal. Berarti apa? Bergerak dan berbicara yang bukan bacaan sholat. Kemudian yang keberapa? 6 ya? Sekarang yang ke-6, sengaja menambah rukun fi'li. Sengaja menambah rukun fi'li. Contoh ya, sujud itu rukun fi'li atau rukun qauli? Fi'li itu artinya perbuatan, qauli ucapan. Sujud rukun fi'li atau qauli? Fi'li. Ini sering kejadian, hati-hati. Kita sujud, Allah. Pas sujud ada batu kena ke kening, sakit nggak itu? Diangkatnya kepala sebentar, diginikan ya, sujud lagi dia, batal. Jelas ya? Dia sujud, Allahu Akbar, sujud, kena batu tajam, sakit, diangkatnya kepalanya, diusapnya, sujud lagi dia. Itu sama dengan 2 kali sujud. Karena udah berpisah kepala dari tempat sujud terangkat, maka sujud pertamanya lepas. Sujud lagi dia, berarti 2 kali sujud dia. Padahal sujud keduanya nanti setelah duduk antara 2 sujud. Sujud lagi dia, maka hukum sholatnya batal. Itu termasuk menambah rukun qauli. Jelas ya? Dan Ustaz, tapi kalau sakit gimana? Tahankan dulu. Kalau saya geser kan, dia geser sedikit kepalanya, tapi tidak mengangkat ya. Enggak diangkatnya keningnya, geser aja sedikit, sah. Yang jadi bahaya diangkat. Diangkat kening tuh dari tempat sujud, berarti putus sujud yang pertama. Atau gini, orang ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah,
Mantap ruku tadi. Ulang lagi dia. Allahu Akbar. Ruku lagi dia. Itu termasuk menambah rukun fi'li. Batal. Jelas? Nah, kemudian yang ketujuh, batal hukum sholat kalau dalam sholat auratnya terbuka dan dia tidak menutup langsung. Kalau ditutupnya langsung tak batal, tapi kalau dibiarkannya batal. Contoh ya, kita sholat itu ada kipas angin. Ibu sholat lagi sujud, maaf, kipas angin itu ke arah kaki kita, terangkat ini namanya sarung, maka kaki terbuka sebab terangkat kipas angin. Kita tutup, diam aja. Selama sholat batallah hukum sholatnya. Tapi kalau misalkan kita tahu terbuka kaki, langsung kita turunkan sarungnya, maka di situ tak batal. Berarti terbuka aurat ya dalam sholat membatalkan hukum sholat. Termasuk maaf ya, keluar rambut bagi perempuan nih, keluar rambut dari mukenahnya dalam sholat, dan setelah sholat dia baru tahu, wajib ulang sholatnya. Kenapa wajib? Karena hukum sholatnya batal sebab auratnya terbuka. Jelas ya? Tuh. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan, terkena najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat, maka hukum sholatnya batal. Terkena najis, mana tahu lagi sholat, contoh maaf ya, lewat burung itu sering kejadian di haram sholat, maaf ya, kotoran burung itu najis. Tapi kalau dia kering tidak. Kalau dia kering, tidak. Lagi dia basah, itu najis. Awak sholat, terbang burung, lagi terbang, jatuh kotorannya, pas kena ke tubuh kita, lagi sholat, maka hukum sholat batal. Karena itu najis. Suci pakaian, suci badan, suci tempat dari najis. Tapi kalau misalkan orang bakar-bakar, contoh maaf ya, seperti contoh maaf ibab, atau ibab. Balikan aja. Awak bilangkan betul-betul nggak sampai hati. Ibab yang ada congornya. Jalan Ngurban Sulbakti, betul kan? Itu bakar ibab, asapnya naik. Awak jalan, cemana menghindar asap, bisa? Betul kan? Dan naik kereta, asap ibab itu naik, tak bisa terelakkan. Nah, kalau itu ma'fu anhu, dimaafkan. Angin membawa debu, kita lagi sholat, kena ke pakaian, tidak masalah, karena itu najisnya kalau ada pun ma'fu anhu, dimaafkan, karena tak bisa dielakkan. Tapi kalau najisnya yang tak boleh kena dalam sholat, seperti kotoran tadi namanya maaf, burung, batal. Kemudian yang ke berapa lagi? 9. Yang 9, batal hukum sholat kalau dalam sholat berhadas. Berhadas ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Keluar sedikit. Akibat masuk angin, keluar dia. Batal nggak? Batal, Ustaz. Kan cuma sedikit, nggak peduli. Yang penting keluar. Masalah sedikit banyak itu masalah lain. Asal keluar, batal hukum sholat. Maka orang yang berhadas ketika dia sholat, maka hukum sholatnya jadi batal. Ya. Kemudian yang ke-10, sengaja meninggalkan rukun di dalam sholat, maka hukum sholatnya batal. Sengaja meninggalkan rukun di dalam sholat, maka hukum sholatnya batal. Contoh, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada tahiyat akhir itu adalah rukun. Sengaja dia tak dibacanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering kena berjamaah. Dia baca sebentar,
Imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sementara dia baru sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi imam dah salam. Diikutinya salam imam tu, taklah dibacanya selawat, hukum solat dia batal. Maka kalau imam salam, kita belum selesai, selesaikan aja, nggak apa-apa. Karena imam dah berakhir, tinggal kita mengakhir juga. Assalamualaikum kata imam, kita syahadat, udah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Baca terus. Jadi sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun imam telah selesai, kita belakangan selesainya sah. Karena untuk menjalankan rukun di dalam sholat tersebut. Nah, ini hati-hati, seringkali gitu kan. Masih syahadat, imam salam, langsung dia salam, tak ikut dia membaca salawat, maka di situ hukum sholatnya menjadi batal. Itulah artinya sengaja meninggalkan rukun di dalam sholat, maka hukum sholat menjadi batal. Berarti berapa semua? 11. 10. Itulah hal-hal yang membatalkan di dalam ibadah sholat. InsyaAllah mudah-mudahan 10 ini bisa kita tinggalkan dan tak kita laksanakan, supaya kiranya hukum ibadah sholat kita sah dan akhirnya diterima di sisi Allah, dan kita semua insyaAllah mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaji kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, Anda tidak bertanya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada bertanya? Kalau enggak diwakilkan boleh. Ibu kan pandai ngomong ya, aku wakilkan ya, boleh, nggak apa-apa. Diangkat satu orang untuk wakil bertanya boleh. Ada? Habis ya? Ibunya satu, bapaknya dua. Salah, betul. Ibunya satu, bapaknya dua. Maknanya kawin lagi gitunya. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Ada perempuan nikah satu, ada anak, mungkin meninggal ini, kawin lagi. Nah, berarti anak dari suami kedua, maka sama ibunya satu emak lain bapak. Satu emak lain bapak itu juga mahram. Tidak. Tapi nggak bisa jadi wali, itu saja. Karena contoh ya, contoh nih. Janda punya anak. Janda punya anak. Lalu nikah sama seorang laki-laki. Anak janda ini kan bukan anak laki-laki nih. Betul kan? Karena ada pernikahan, maka anak si janda sama bapak tirinya menjadi mahram, tak batal wudu. Sebab ada pernikahan. Konon pula pabriknya sama, cuman bibitnya aja beda. Kan kalau rahim kan pabrik, bibitnya berbeda. Maka di situ satu ibu mereka, tapi beda bapak, tetap juga mahram, tak batal wudu. Iya. Keponakan nggak batal loh. Bolehkah bapak menikah dengan keponakan itu? Oh, berantai nih. Betul-betul. Tadi satu mama dua bapak. Nah, jelas kan? Berarti anak dari bapak pertama, bapak kedua, tapi sumbernya, pabriknya satu, mereka mahram. Punya lagi anak, keponakan kita.
Yang nggak lupa tanggal, lu, ini kan berarti lagi, ya kan? Betul, bapak, saudara bapak ini satu mama beda beda ayah. Dia punya anak keponakan bapak kan? Berarti keponakan bapak itu mahram bapak, tak boleh menikah. Nah, keponakan itu punya lagi anak, cucu. Maka cucu, karena tak boleh kita menikah juga, maka itu juga mahram. Cucu tuh punya lagi anak, cicit namanya. Tak juga mahram, karena itu namanya sampai ke bawah, itu namanya mahram. Iya, karena nenek dia mama awak. Nenek dia mama awak. Enggak nyambung lagi kan? Sampai enggak, maksudnya sampai cucu kan? Nah. Kalau zaman sekarang nggak mau disalam, itu dua tuh. Satu takut bukan mahram, yang kedua tadi takut corona. Apa corona? Coba. Ada lagi? Kalau imam salat, maka diatur ada ucapan subhanallah, itu termasuk bacaan salat. Kita subhanallah itu nggak membatalkan karena dia memang bagian daripada ibadah salat. Gak apa-apa, berarti itu bacaan salat. Al-Quran kan, misalkan idzal sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatarat wa idzal biharu fujirat wa Bapak sambung wa idzal quburu bu'thirat. Kata imam, makasih yo. Nah, itu pada bacaan. Imam salah itu ya. Batal. Wah, kurang tua, kurang. Contoh maaf ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Bingung ya? Kata mau ya? Lakukan aja. Kata. Jelas ya, Pak? Apa? Sambil seluruh. Ada lagi? Hadis. Cicak, kotorannya termasuk najis yang nggak boleh dibawa dalam sholat atau boleh? Maka jawabannya, cicak kotorannya termasuk najis, tak sah sholat kalau kena kotoran cicak. Jatuh, gini kan ya. Kalau kita misalnya jatuh ya, kotoran cicak jatuh, langsung kita gini kan, nggak batal, karena menghilangkan najisnya. Nah, ya kan? Jadi kalau kita gini, tetap di sini ya. Kotoran cicak itu termasuk bukan najis yang dimaafkan. Kotoran cicak bukan najis yang dimaafkan. Maka kalau terkena ke tempat sholat kita, dan kita singkirkan, hukum sholatnya jadi batal. Disitulah pentingnya, makanya di haram tuh bolak-balik dipel terus tuh, menjaga kesucian tempat itu. Sama di masjid. Kalau cicak ada kotoran, bersihkan dia. Kena bahaya, bisa menyebabkan tak sah orang sholat. Betul ya? Jadi maka kotoran termasuk itu cicak yang tak dimaafkan. Ada lagi? Habis ya? Mau sarapan? Enggak, cuma nanya aja.
Baik, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya, menambah ilmu untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا مقبولا وذنوبا مغفورا وتوبة نصوحا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم اهدنا واهد أولادنا وأهلنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.